Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan ini kita coba bahas dulu pengertian media ya. Pengertian media pembelajaran, fungsi dan manfaatnya. Ya, ini yang juga saya bahas dulu. Nah, kalau secara umum kan media itu sudah banyak sebenarnya yang mendefinisikan ya, mulai dari tahun berapa itu dari ICT sampai kepada beberapa pakar ya. Ini dari Sadiman ya, pada bukunya yang tahun 1993 diterbitkan itu menyatakan bahwa media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Nah, jadi itu media. Berarti ada input, ada proses, ada output. Artinya perantara ini adalah medianya, kemudian ada yang apa namanya istilahnya itu, ada yang mengirim ya, ada yang mengirim pesan, kemudian sebagai perantara, kemudian ada yang menerima pesan. Nah, media itulah sebagai perantaranya. Ya, istilahnya begini, sama dengan ini sekarang. Kalau saya menggunakan ini apa namanya Google Meet, nah itu kan Google Meet-nya sebagai perantara ya, atau pengantar pesan. Nah, Anda sebagai penerima pesannya. Nah, Google Meet-nya ini sebagai medianya ya. Saya ini dulu ada yang baru masuk ini kalau otomatis ya. Ya, saya lanjut. Kemudian menurut Gardner, ya, menurut Gardner itu juga dalam bukunya Sadiman, itu media adalah berbagai jenis komponen dan lingkungannya. Ya, jadi yang dimaksud dengan berbagai jenis komponen dan lingkungannya ini adalah ini mencakup berbagai macam yang melengkapi media tersebut. Ya, seperti ini bisa kan media film ya. Media film itu ya banyak komponen-komponen dan banyak yang mendukung di dalam media-media film itu. Itu yang mungkin dia maksud oleh Gardner ya. Dalam bukunya Sadiman ini halaman 1. Kemudian media ini ada juga ini dari Raharjo. Ya, media adalah wadah dari pesan yang oleh sumbernya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Jadi ini kurang lebih sama dengan Sadiman tadi. Ya. Materi yang diterima adalah pesan instruksional dan tujuan yang dicapai adalah tercapainya proses belajar. Ini sebenarnya sudah mengarah kepada pengertian media pembelajaran. Kenapa? Karena sudah ada materi yang diterima adalah pesan instruksional ini dan tujuan dicapai adalah tercapainya proses belajar. Jadi menurut Raharjo di dalam media itu harus jelas tujuan yang akan dicapai ketika kita memberikan materi ya, memberikan materi dengan menggunakan media tersebut. Jadi harus jelas tujuannya itu kalau menurut Raharjo ya. Nah, kalau menurut AECT ya ini sudah memberi batasan tentang media. Ya, pada tahun 1977 jadi AECT itu adalah Association of Education and Communication Technology. Ya, ini memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan seluruh yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Jadi dia menyederhanakan lagi. Ya, dia menyederhanakan pengertian media. Ya, jadi kurang lebih sama ya, lebih sama semua. Kalau pemahaman adalah jadi bentuk atau seluruh yang digunakan untuk menyampaikan pesan ini sebagai perantara juga sebenarnya. Ya, karena ada alat atau ada media yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi tersebut. Nah, apabila media itu membawa pesan atau informasi yang mengandung maksud pembelajaran, maka itulah disebut media pembelajaran. Jadi kalau di dalam isinya mencapai satu tujuan pembelajaran, ada tujuan dalam pembelajaran itu, atau ada materi-materi yang diberikan ya dalam media tersebut terkait dengan pembelajaran ya, maka itulah yang disebut dengan media pembelajaran. Nah, kalau disimpulkan, berarti media pembelajaran itu adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar. Nah, ini alat, ya, ada alat ya, kemudian ada proses
belajar mengajar. Fungsinya untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan sehingga tujuan pembelajaran dapat lebih baik dan sempurna. Jadi biasanya media seperti itu. Ya, media itu bisa membuat pembelajaran itu orang menjadi termotivasi, tergantung bagaimana Anda menggunakan atau merancang medianya. Ya, media pembelajaran adalah sarana untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar. Jadi salah satu sarana. Makanya di ICT itu dalam teknologi pembelajaran ada namanya improving performance, ya, meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar, ya, and facilitating learning. Jadi memfasilitasi belajar sekaligus meningkatkan kinerja, ya, atau proses belajar mengajar. Nah, jadi itu adalah kesimpulan dari media pembelajaran, ya. Jadi ada alat sebagai perantara yang membantu proses belajar mengajar, fungsinya untuk memperjelas makna pesan. Jadi yang disampaikan sehingga tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna. Ya, itu saya kira kita sudah paham tentang media pembelajaran, ya. Nah, perkembangan media ini sebenarnya sudah bukan lagi, ya, terdiri. Saya cuma ambil 3 generasi saja. Sudah ada lagi generasi setelah ini, ya. Jadi perkembangan media secara umum ada 3 generasi, ya, yaitu media pada generasi ini generasi pertama meliputi surat kabar atau majalah, ya. Jadi kalau pada saat PJJ, ya, waktu itu, ya, pelaksanaan PJJ itu dia masih menggunakan pengiriman media cetak itu dalam bentuk buku itu melalui kantor pos. Makanya ini meliputi surat atau majalah itu masuk pada generasi pertama. Kemudian ada generasi kedua, radio, film, dan televisi. Ya, ini sudah masuk kepada generasi kedua. Kemudian ada telematika dan komputer, ya. Itu dibagi secara umum, ya. Nah, ini ciri-ciri media generasi pertama harus informasi satu arah. Ya, kemudian satu arah itu artinya kita hanya bisa memberikan pesan, tapi baliknya tidak ada. Itu yang dimaksud satu arah. Ya, kalau informasi, kemudian informasi tercetak, jadi hanya dalam bentuk majalah atau buku, ya. Informasi langsung dapat dibaca, kemudian informasi di atas kertas, papan, dan lain-lain. Nah, ini generasi pertama, ya. Daya rangsang rendah, biaya operasional murah. Cara kerja mekanis elektris, ya, yang masuk dengan mekanis elektris itu, ya, seperti tadi dibuat, dicetak bukunya, kemudian dikirim, ya. Hanya mungkin kalau orang kenapa dianggap daya rangsang rendah pada media generasi pertama itu karena tidak semua orang itu gemar membaca, ya. Jadi mungkin ada yang jenuh, lebih senang mendengar atau melihat. Akhirnya kalau dibagikan dalam bentuk buku akhirnya mereka tidak termotivasi atau tidak berminat, ya. Itu makanya bahwa dianggap daya rangsangnya rendah. Nah, ini salah satu contoh media generasi 1 waktu itu masih dalam bentuk buku, ya. Kemudian ciri-ciri media generasi kedua, ya. Nah, masih sama, harus informasi satu arah, tapi informasinya sudah dalam bentuk audio. Jadi kalau dalam bentuk audio itu, ya, dikirimkan kaset, ya, apakah dalam bentuk kaset pita atau dalam bentuk CD, ya. Itu masih dalam satu arah. Informasi dapat dibaca dan didengar ketika disiarkan dan diputar ulang, ya. Itu kalau diputar kasetnya, ya, atau audio misalnya. Kemudian informasi di radio, layar, televisi, monitor. Nah, ini kan sudah ada televisi waktu itu, sudah masuk dalam generasi kedua. Begitu juga radio, ya. Monitor ini kan termasuk dalam apa namanya, ya, yang dimaksud monitor ini, ya, televisi itu juga, ya. Televisi itu atau monitor yang lain, tapi bukan monitor komputer yang dimaksudnya, ya. Kemudian daya rangsang tinggi. Kenapa? Karena, ya, sudah mulai banyak yang ini, banyak kan yang gemar menonton televisi, meskipun masih satu arah, karena menonton televisi itu kan kita hanya bisa melihatnya, tapi tidak bisa berinteraksi langsung, ya. Itu, ya. Begitu juga radio. Kemudian daya rangsang tinggi sudah, ya.
Nah, ini biaya operasional mahal. Kenapa? Karena ya itu, ya harus membeli televisi, ya televisi. Waktu itu lumayan mahal dan bermacam-macam harganya tergantung insinya mungkin ya. Begitu juga radio ya. Jadi biaya operasional mahal, tapi cara kerjanya sudah elektrik ya atau menggunakan elektronika. Nah itu generasi kedua. Ya ini salah satu contoh generasi kedua menggunakan televisi. Jadi bukan ini ya, tapi ini kan televisinya. Ya, jadi hanya masih satu arah. Nah untuk generasi ketiga ini sudah mulai informasi dua arah. Ya sudah mulai berkembang dari audio, audiovisual dan disket. Informasi dapat didengar dan dilihat ketika disiarkan atau diputar ulang. Ya, informasi pada tayangan TV, layar, monitor atau komputer. Jadi TV sudah masuk juga generasi ketiga, tapi kita sudah sudah ada fasilitas lain yang mendukung sehingga kita bisa berinteraksi melalui televisi tersebut. Seperti sekarang kan ya. Sekarang sudah ada wawancara dari jauh ya. Itu meskipun lewat tayangan TV kita lihat, tapi yang diwawancara ini sudah bisa berinteraksi secara langsung ya, sudah menggunakan komputer daya langsung tinggi. Nah ini yang sudah ada, bahkan sudah ada handphone ya, sudah ada handphone sekarang yang bisa dipakai untuk berkomunikasi ya. Hanya begitu biaya operasionalnya mahal, jelas cara kerjanya elektris ya. Itu tadi perkembangan media ya, ini contoh ya. Satu contoh media generasi ketiga ini sudah menggunakan komputer, sudah bisa informasi dua arah karena bisa berinteraksi langsung. Nah sekarang ini saya masuk tadi itu adalah pengantarnya perkembangan media. Untuk yang lain itu saya kira Anda sudah alami sekarang ya, bagaimana perkembangan media. Nah sekarang apa sebenarnya fungsi media pembelajaran ya? Jadi sebelum masuk ke fungsi itu kita harus tahu kedudukannya dulu. Jadi ini fungsinya dia, yang pertama ini kedudukannya yaitu sebagai alat bantu, alat penyalur pesan, kemudian ini bisa kedudukannya sebagai reinforcement juga. Kemudian dapat mewakili guru menyampaikan informasi secara lebih teliti, jelas dan menarik. Ya. Kenapa teliti? Karena media itu kan kita sudah rancang sebaik-baiknya sebelum diperlihatkan kepada audiens ya. Kemudian jelas dan menarik ini memiliki tahap-tahap dalam merancang media tersebut. Jadi mewakili guru, guru bisa saja tidak hadir pada saat itu, tapi dia berikan media misalnya dalam bentuk video pembelajaran, ya video pembelajaran, gurunya tidak perlu hadir, ya tapi sudah video pembelajaran itu sudah mewakili guru, itu yang dimaksud dengan media dalam bentuk video. Makanya dikatakan bahwa kedudukannya bisa mewakili guru, ya, menyampaikan informasi secara lebih teliti, jelas dan menarik. Nah, kalau menurut Levy and Lenz ya, ini ada bukunya, ya, mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual. Jadi dia mengkhusus kepada media visual, yaitu ada fungsi atensi, ya. Jadi ada 4 ya, ada 4 fungsi media, ada fungsi atensi, kemudian ada fungsi afektif, ya, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris ya. Nah, apa itu fungsi atensi? Ya, ini menurut Levy and Lenz ya. Fungsi atensi itu adalah, atensi kan dari kata attention ya. Jadi itu menarik ya. Jadi fungsi media itu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Nah, ini fungsi media sebagai fungsi atensi. Jadi dia bisa menarik atau membangkitkan motivasi karena media-media yang kita rancang itu ya, yang kita sajikan itu apalagi kalau dalam bentuk visual ya, dalam bentuk visual kemudian digabung dengan materi-materi atau audionya. Jadi makanya ini Levy and Lenz menyatakan bahwa fungsi media pembelajaran itu sebagai fungsi atensi ya, bisa menarik perhatian atau membangkitkan motivasi karena media-media visual itu yang dia lihat. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai fungsi afektif ya.
Jadi fungsi afektif ini khusus media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Nah, jadi apa namanya, ada sikap, ya, ada sikap emosi, ya, apa namanya, perasaan untuk selalu menyenangi, ya, rasa senang terhadap afektif, ya. Ini gambar atau lambang visual dapat mengunggah emosi dan sikap siswa. Misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras, ya, nah, itu bisa, ya. Kalau isinya misalnya tentang diskriminasi, ya, jadi materi-materi tentang psikologi yang terkait dengan diskriminasi atau yang lainnya, ya, masalah pendidikan, misalnya orang berkebutuhan khusus, ya, tapi memberi semangat dalam mempelajari pendidikan. Nah, itu dia bisa berfungsi sebagai fungsi afektif media pembelajarannya di situ. Kemudian fungsi kognitif, ya, media visual terlihat dari teman-teman penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Jadi dia berfungsi sebagai kognitif, ya, media itu. Kenapa? Karena orang bisa mengingat, ya, lebih mudah mengingat, ya, lebih mudah mengingat materi ketika disajikan dalam bentuk gambar, ya. Kalau ada yang biasanya begitu, ya, mereka melihat dalam bentuk gambar. Sama kan kalau ada larangan-larangan, misalnya dilarang melintas, Anda dilarang belok kiri, itu paling mudah mereka ingat karena dalam bentuk ini dia dianggap berfungsi secara kognitif, ya. Kemudian media pembelajaran fungsinya yang keempat, ya, menurut letter tadi adalah berfungsi kompensatoris. Jadi berfungsi untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Jadi itu dia kompensatoris. Artinya medianya kan bisa diputar berulang-ulang. Bagi yang lambat memahami, ya, mungkin nanti diputar berulang-ulang baru mereka bisa memahami media tersebut, ya, apa materi tersebut. Nah, itu dia berfungsi sebagai kompensatoris. Ya, ada yang kecepatan menerima atau memahami isi pembelajaran itu lambat, ya, makanya media ini dianggap mengakomodir siswa yang seperti itu. Kecepatan belajarnya tidak sama dengan yang lain, makanya dia berfungsi sebagai kompensatoris. Nah, kalau menurut Kemp and Dayton, ya, justru dia menganggap bahwa ada tiga fungsi, ya, ada tiga fungsi utama, yaitu minat atau tindakan, kemudian menyajikan informasi atau memberi instruksi. Ya, ini kurang lebih sama tadi yang pertama, ya, sebagai atensi dan afektif, ya, minat atau tindakan, ya, memotivasi minat atau tindakan. Nah, ini fungsi media yang menurut Kevin Dayton, ya, minat karena itu tadi, ya, rasa membangkitkan apa, minat, ketertarikan, perhatian, ya, karena adanya media tersebut. Kemudian dia juga berfungsi menyajikan informasi. Jadi media televisi itu kan banyak, ya, informasi yang kita bisa tonton, termasuk media-media YouTube, ya. Kemudian berfungsi untuk memberi instruksional, sebenarnya dimaksudnya bukan instruksi, ya, memberi pembelajaran, ya, itu menurut Kevin Dayton. Nah, ini media berfungsi untuk pembelajaran di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa dari baik dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi, menyajikan informasi, memberi instruksi. Media ini diinginkan adalah media interaktif, ya, karena bagaimana melibatkan siswa dalam bentuk aktivitas yang nyata. Jadi kalau kita mau membuat media-media interaktif itu, ya, pasti siswanya otomatis terlibat, ya, antara siswa dengan media tersebut. Itu fungsinya juga seperti itu, ya. Jadi bertujuan memberi pelajaran, ya, atau informasi. Nah, kemudian ini juga fungsi media, materi harus dirancang secara, kenapa ini ada yang ini, ada yang terpotong ini, media berfungsi, ya, materi harus dirancang secara lebih sistematis dan psikologis
psikologis dilihat dari segi prinsip-prinsip belajar agar dapat menyiapkan, oh ini keterkaitannya nanti pembelajaran ya, instruksional ya, pembelajaran yang efektif. Jadi maksudnya ini adalah kalau kita ingin menyiapkan pembelajaran yang efektif, makanya materi harus dirancang secara lebih sistematis dan psikologis. Jadi kalau nanti kalau Anda mendesain media, itu kan ada beberapa tahapan atau model yang digunakan dalam mendesainnya. Di situ ada istilah analisis analisis instruksional ya. Biasanya kita merancang dulu tujuan pembelajarannya, kemudian nanti ada alurnya, ada alur bahwa materi apa dulu yang harus dikuasai, baru dia masuk ke materi berikutnya. Nah itu yang dimaksud dengan sistematis ya, dan psikologisnya ini kan dilihat dari karakteristik ya, karakteristik awal peserta didik dalam merancang atau mendesain media tersebut. Kemudian media pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan diri siswa, karena siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi tergantung kemampuan kita dalam mendesain media pembelajaran tersebut. Ya, intinya sebenarnya ini dalam mendesain media pembelajaran itu janganlah berdasarkan keinginan kita, tapi makanya dilakukan dulu analisis kebutuhan ya, analisis kebutuhan supaya audiens yang akan menggunakan media itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan mereka, supaya jangan berdasarkan kebutuhan Anda, tapi berdasarkan analisis kebutuhan audiens yang ingin menggunakan media tersebut. Nah, kalau Kevin Dayton ya mengungkapkan beberapa hasil penelitian ini dampak positif dari penggunaan media. Ya, ini dari hasil penelitian yang diungkapkan penyampaian pelajaran tidak kaku. Ya, kenapa tidak kaku? Karena ada interaksinya, terus mungkin ada animasi dan lain-lain ya, tidak monoton pada dalam bentuk teks saja. Kemudian pembelajaran bisa lebih menarik ya, karena diselingi dengan animasi-animasi. Ini juga interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan prinsip-prinsip psikologi yang diterima dalam hal partisipasi siswa, umpan balik dan penguatan. Ya, ada reinforcement. Nah, itu dampak positifnya. Kalau dampak negatifnya tergantung medianya ya, tergantung medianya. Kalau khusus media pembelajaran itu kita belum mendapatkan dampak negatifnya, tapi kalau media-media yang bukan media pembelajaran itu sudah banyak ya. Kemudian lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat. Nah ini ya, jadi kalau misalnya media-media percobaan ya, terutama misalnya dalam pembelajaran biologi itu ya, misalnya proses fotosintesis, kalau diberikan dalam bentuk gambar itu mudah, cepat ya, waktunya bisa cepat karena hanya dalam bentuk alur gambar ya, atau dalam bentuk video ya, bagaimana menjelaskan proses fotosintesis itu. Jadi ini yang dimaksud ya, dapat dipersingkat. Kualitas belajar, hasil belajar dapat ditingkatkan bila integrasi kata dan gambar sesuai media pembelajaran yang mengkomunikasikan elemen-elemen pengetahuan dengan cara yang terorganisasi dengan baik, spesifik dan jelas. Jadi harus menyesuaikan siapa yang audiens yang akan menggunakan media tersebut ya. Jadi ya, itu yang penting ya, sehingga media yang dibuat nanti itu sudah cocok dengan tingkat atau level-level audiens yang menggunakannya. Jadi kalau misalnya ada SD, mungkin medianya beda dengan anak-anak yang duduk di SMP atau SMA, apalagi perguruan tinggi. Pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana diinginkan. Nah, ini kan bisa dibagi, apalagi kalau sudah online ya. Itu kita sudah bisa mengirim media-media yang kita buat, misalnya video pembelajaran. Ini manfaatnya ya, sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari, terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Peran guru berubah ke arah yang lebih positif, dapat diberikan kapan dan di mana diinginkan, itu manfaatnya ya. Kalau Gardel ini ada ya, manfaat media pembelajaran itu meningkatkan rasa saling pengertian dan simpati dalam kelas ya, membuahkan perubahan signifikan, menunjukkan hubungan antar mata pelajaran, membawa kesegaran dan variasi.
Ya, ini saya kira jelas ya bagaimana dia memberikan manfaat dalam media pembelajaran tersebut. Ya, ini membuat hasil belajar lebih bermakna. Tapi kalau media pembelajarannya cocok, tepat, ya, juga media pembelajaran yang kadang asal buat, nah, itu yang kadang tidak memberi hasil belajar yang lebih bermakna. Mendorong pemanfaatan yang bermakna dari mata pelajaran dengan jalan melibatkan imaginasi dan partisipasi aktif. Ya, dari siswa maksudnya yang mengakibatkan meningkatnya hasil belajar. Nah, ini manfaat ya dari Edgar Dale. Ini banyak yang memperluas wawasan, meyakinkan diri bahwa urutan dan ini saya baca ini saja ya, nanti baca ada saya upload. Ini jelas ya manfaatnya. Kemudian kalau Sujana dan Rifai ini ya akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menemukan motivasi belajar. Ya, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya. Ini kalau manfaatnya ya orang-orang media pasti bagus. Siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini metode mengajar lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal ya, tapi ada melalui penuturan kata sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak. Jadi bisa saja dia selingi dengan ada video atau film ya. Siswa ini teachers student center ya, banyak melakukan kegiatan belajar terfokus pada siswa. Nah, inilah kesimpulannya. Jadi media pembelajaran itu memperjelas informasi sehingga dapat mempertemukan proses belajar, bisa memfokuskan perhatian anak, interaksi yang langsung ya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Kalau kita memang merancang medianya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan ya. Jadi dalam merancang media itu makanya tidak sembarang ya. Ada model atau tahap-tahap yang diikuti dalam mendesain dan merancangnya. Nah, ini masih kesimpulan ya, dapat mengatasi keterbatasan indera, tujuan dan waktu, ya, memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka. Nah, itu tadi pengertian, fungsi dan manfaat media pembelajaran. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak mau bertanya. Oh ya, silakan. Nah, silakan. Ayo Pak. Ayo, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Dari tadi Pak yang kita jelaskan itu ada 3 generasi tentang media yang akan terjadi. Menurut Bapak, apakah nanti ada media generasi selanjutnya atau generasi keempat, dari apa Bapak pelajari atau baca atau apa, mungkin ada lagi nanti teknologi-teknologi yang canggih ke depannya, bagaimana? Saya tidak terlalu dengar ini, putus-putus suaranya, coba diulangi. Kenapa generasi keempat? Ya, mungkinkah nanti Pak ada generasi keempat? Misalnya nanti teknologi apa yang ada dalam pendidikan, mungkin kayak itu ada. Kalau misalnya ada pernah kita baca, bagaimana tanggapan Pak? Oh iya, kalau sebenarnya ini sekarang sudah generasi keempat ya, karena sudah banyak kan ya perkembangan media. Itu sebenarnya kalau ada istilah generasi pertama, kedua, ketiga, itu hanya istilah. Mereka hanya membagi berdasarkan tahap perkembangannya. Ya, jadi ada mungkin yang sekarang ada yang menganggap generasi milenial, ya kan begitu. Jadi sekarang ini kita masuk pada masa kalau diambil berdasarkan tadi pembagian perkembangan media itu dari tiap generasi ya. Ini sudah masuk generasi keempat sebenarnya, karena sudah mulai berkembang dari komputer, kemudian ada kan handphone ya. Generasi keempat dan generasi ketiga itu belum membahas tentang ini. Nah, sekarang sudah masuk handphone yang yang memiliki aplikasi Android, bahkan ada yang lebih dari itu ya fungsi handphonenya. Nah, itulah yang mungkin termasuk salah satu tambahnya adalah generasi keempat ya, yang Anda maksud kalau memang ada ya. Tapi memang seperti ini sekarang ini, kalau berdasarkan pembagian itu ya, ini masuk sudah generasi keempat, karena
sudah ada banyak media yang digunakan selain televisi, ya, radio, apalagi buku cetak, ya, kemudian media-media penyimpanan itu, ini sudah ada handphone, ya, ada bahkan ini kayak virtual ini, ya, kayak itu kan termasuk media itu kayak Zoom, ya, kayak Zoom itu media ini aplikasi dalam bentuk media dalam bentuk aplikasi untuk meeting, ya. Nah itu termasuk, ya, sudah masuk sekarang. Jadi kalau orang mengatakan ini kan generasi milenial, mungkin itu yang dimaksud dengan media apa namanya generasi keempat, ya. Saya kira begitu, ya, Ayu.